Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai bakat spiritual yang kamu miliki. Oke, di sini tersedia 2 file ya guys ya. Seperti biasa, aku sudah kasih tanda untuk setiap filenya ya. Nah, di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan bunga sepatu berwarna pink. Oke, dan yang ini file kedua, aku kasih tanda dengan bunga melati Belanda berwarna putih. Oke. Silahkan pilih ya guys ya. Bakat spiritual yang kamu miliki, selalu gunakan intuisimu dalam memilih file 1, file kedua. Hai, file 1, ini file kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga sepatu berwarna pink. Oke, ini file kamu ya guys. Mari kita lihat di sini bakat spiritual yang kamu miliki. Di sini ada apa aja ya? Kita lihat ya guys ya. Oke. Di sini ada the lovers. Ada 5 of wands. Ada the fool. Ada ace of wands or ace of pentacles. Alright. One more. Ada ace of cups. You see guys? Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa memilih file ke-1 ya. Apa bakat spiritual yang kamu miliki ya? Sebelumnya di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs ya, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. Oke. So guys, di sini aku ngerasain bahwa kamu-kamu yang pilih file ke-1 ini memiliki beberapa bakat spiritual ya guys ya, yang mana ini sudah ada semenjak kamu lahir ya. Nah, di sini ada 5 cards ya. Kita akan reading satu persatu dari cards yang sudah tersaji di sini ya. Oke, dimulai dari the lovers ya, dimana di sini aku merasakan energimu bahwa kamu-kamu yang pilih file ke-1 ini memiliki bakat spiritual dalam menarik perhatian orang ya guys ya. Kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang di sini ya. Walaupun kamu ini tidak kenal dengan orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Misalnya kamu pergi kondangan atau pergi ke pesta ya, ke suatu acara, ke komunitas tertentu gitu. Nah, kamu ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Padahal dari segi penampilan atau gaya ya, fashion, kamu tuh terlihat biasa-biasa aja gitu. Tidak menonjol, tidak terlihat glamor atau terlalu wah gitu ya penampilannya, tidak, biasa-biasa aja, bahkan ada yang terbilang sederhana. Tapi ketika kamu menginjakkan kaki dan mulai berjalan ke suatu tempat yang mana ada kerumunan banyak orang, itu secara otomatis orang langsung ngelihat kamu, langsung tertuju ke kamu ya. Jadi kamu tuh kayak menarik perhatian banyak orang gitu loh guys ya. Ini termasuk salah satu bakat spiritual yang kamu miliki ya. Kamu menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan orang-orang ini secara otomatis kayak mudah terpikat sama kamu gitu. Jadi kamu ini memiliki bakat spiritual dalam hal menarik perhatian orang ya. Seperti
memiliki pengasihan gitu loh guys ya, padahal kamu nggak pakai apa-apa nih ya, nggak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang ya, yang mistis-mistis gitu, kayak pakai susu kah, pakai pelet, apa segala macem tuh enggak gitu ya guys ya. Kamu tuh secara natural atau alami gitu ya, memang kamu itu mudah menarik perhatian banyak orang, dan orang-orang ini mudah terpikat sama kamu gitu loh guys ya, terutama lawan jenis ya guys ya, kayak mudah menyukai kamu gitu ya. Atau ada juga beberapa dari mereka yang kayaknya nyaman berada di sisimu ya, kayak suka aja gitu ya ngobrol sama kamu ya, bercakap-cakap gitu loh guys ya. Dan di antara kamu ini ada yang menjadi sandaran dari beberapa orang ya, maksudnya menjadi tempat curhat gitu loh guys ya. Jadi orang-orang itu kayaknya nempel sama kamu gitu, bak perangko ya guys ya. Mereka ini tertarik sama kamu secara otomatis ya. Jadi kamu ini kayak magnet gitu loh guys ya. Kamu itu seperti magnet yang menarik orang-orang untuk datang ke kamu secara otomatis ya. Padahal nggak pakai apa-apa nih ya. Nggak kamu mantra-mantrain, nggak kamu jampi-jampi, nggak gitu. Tapi orang-orang kayak mudah aja gitu menyukai kamu, tertarik sama kamu gitu ya guys ya, terutama lawan jenis. Makanya jangan heran kalau sesama jenis itu sirik sama kamu atau memiliki rasa iri hati sama kamu, karena pesona kamu yang begitu memikat dan menawan lawan jenis ya guys ya. Jadi lawan jenis itu pada tertarik sama kamu gitu, mudah gitu ya menyukai kamu gitu, tertarik sama kamu, walaupun mungkin hanya sebatas teman gitu ya, tidak ke relationship gitu ya, nggak ke hubungan asmara, tapi lawan jenis itu merasa kayak nyaman gitu sama kamu, apalagi kalau kamu tuh cowok ya, yang terpikat ini adalah cewek gitu ya. Jadi kamu tuh kayak dianggapnya seperti orang yang lebih dewasa ya, orang yang bisa mengayomi gitu. Makanya kayak nyaman banget ya ketika berada bersama kamu gitu, berada di samping kamu. Nah, seperti itu ya. Kalau kamu cewek ya, si cowok ini tertarik sama kamu karena merasa kamu tuh kayak lebih dewasa gitu ya, kayak seperti rumah bagi dia gitu ya, membuat dia merasa nyaman gitu, selalu ingin pulang ya, ingin ketemu kamu terus gitu loh guys ya. Nah, itu adalah bakat spiritual yang mana ini mengarah pada pesona ya, pesona dirimu yang mampu memikat orang-orang sekitar untuk menjadi bagian daripada hidupmu ya, entah itu menjadi temanmu atau bahkan menjadi pasangan hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Makanya jangan heran ya guys ya, kalau sesama jenis ya itu pada nggak suka sama kamu, kayak cemburu, jealous, sirik, iri hati gitu. Karena kamu banyak yang suka. Nah, seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Di sini aku juga ngerasain bahwa bakat spiritualmu selain bisa menjadi pusat perhatian banyak orang atau membuat orang tertarik sama kamu ya, kamu juga memiliki bakat spiritual yang mana kamu ini mampu mendeteksi orang-orang toksik dengan mudah ya guys ya. Jadi kamu ini kayak punya sinyal ya, signal gitu ya, atau semacam radar ya yang mampu mendeteksi, oh nih orang toksik nih, oh nih orang nih nggak beres, oh nih orang ada yang dirahasiakan, oh nih orang ini kayaknya nggak benar, oh nih orang ini punya niat nggak baik, oh nih orang punya rahasia, oh nih orang punya niat terselubung. Kamu tuh tahu gitu loh guys ya, perasaan kamu yang bilang seperti itu, atau perasaan kamu yang merasa tidak enak atau merasa tidak nyaman ketika kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik. Makanya kamu seketika tahu ya bahwa ini orang toksik, ini orang gak bener. Kamu tuh tahu gitu ya. Karena di sini kamu memiliki bakat spiritual yang mana memiliki intuisi yang tajam ya. Kamu punya insting yang sangat tajam untuk mengetahui mana orang yang tulus, mana orang yang modus, mana orang yang baik, mana orang yang jahat. Kamu tuh tahu gitu, tanpa mereka harus berujar, tanpa mereka harus berkata-kata lebih jauh, tanpa mereka harus mengenal kamu atau kamu mengenal mereka gitu. Kamu tuh akan tahu dengan sendirinya gitu loh guys ya. Oke. Next, kamu yang pilih file ke-1 ada yang memiliki bakat spiritual sebagai master of manifestations ya. Jadi di sini kamu tuh pandai sekali dalam memanifestasikan sesuatu ya. Misalnya kalau kamu itu ingin mencapai sesuatu itu pasti akan tercapai atau kesampaian gitu. Walaupun ya harus menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, harus berjuang
dengan perjuangan yang tidak mudah gitu ya, tapi akhirnya sampai juga, akhirnya kesampaian juga, akhirnya terwujud juga, kayak gitu loh guys ya. Kamu yang pilih file ke-1 ini mudah merealisasikan apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan itu bisa menjadi kenyataan ya guys ya. Jadi di sini kamu sebagai master of manifestation ya, di sini kamu bisa dengan mudah mewujudkan manifestasimu ya. Itu kenapa kamu harus berhati-hati dengan pemikiranmu, karena di sini kekuatan pikiranmu ini sangat berperan dan memberikan andil terhadap dirimu dan kehidupanmu ya guys ya. Jadi perbanyak berpikir positif agar hasilnya juga positif. Jadi kalau kamu bermanifestasi atau memikirkan sesuatu yang positif, maka itu akan kejadian. Begitu juga sebaliknya. Jadi you must be careful ya guys ya dalam berpikir. You must think positively for everything around you. Kamu mesti selalu berusaha untuk berpikir positif ya untuk segala sesuatunya ya guys ya, dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang toksik, menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik dan dari lingkungan yang toksik atau situasi atau kondisi yang toksik ya guys ya, karena itu tidak baik ya untuk pikiran kamu ya, karena segala sesuatu yang negatif itu memberikan pengaruh terhadap daya kembangmu ya, kapasitas pikiranmu, potensimu, dan segala sesuatu yang ada di sekitarmu, karena energi itu menular ya guys ya, dan memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap apapun yang ada di sekitar kita, termasuk pemikiran dan emosi kita ya. Jadi benar-benar di sini kamu harus jaga pikiran dan hati agar kamu selalu dikelilingi dan diselimuti oleh aura dan energi yang positif, sehingga kamu bisa memanifestasi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang bisa memberikan kebaikan untuk kehidupanmu dan orang-orang terkasih yang ada di dalam hidupmu. Oke. Kemudian di sini ya, aku juga menemukan di antara kamu ini ada yang memiliki bakat spiritual dalam hal menarik kerezekian ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Ace of Wands or Ace of Pentacles ya. Jadi di antara kamu ini ada orang yang mudah sekali mendapatkan rezeki ya, karena kamu adalah magnet rezeki di sini ya guys ya. Jadi kamu mudah banget dapat rezeki ya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan itu bisa jadi ya, dan hasilnya itu bisa kamu tukar dengan pentacles ya. Jadi hasil karya kamu atau pekerjaanmu itu sungguh bernilai ya guys ya, memiliki harga yang mana ini membuka jalan untuk kamu mendapatkan pentacles atau menambah income baru di dalam karir atau usahamu ya guys. Jadi di sini apapun yang kamu kerjakan itu akan selalu menghasilkan ya. Jadi kamu jangan stuck di tengah jalan atau mudah berputus asa ya guys ya, kalau misalnya mengerjakan sesuatu yang mana ada kendala atau ada kesulitan, ada rintangan atau ada tantangannya ya, kamu mesti terus maju ya guys ya, agar kamu bisa sampai ke tujuan dan berhasil mencapai apa yang kamu ingin capai di dalam kehidupanmu ya guys ya. Di sini kerezekianmu sangat bagus ya. Kamu itu nggak pernah kekurangan loh. Selalu ada saja rezeki di dalam hidupmu ya guys ya. Kerezekian itu tidak hanya berbentuk pentacles, tapi juga berbentuk kesehatan, kebahagiaan, harmoni ya, dan segala sesuatu yang membuat kamu tersenyum bahagia ya guys ya. Namun di sini kalau kamu membuka suatu usaha gitu ya, atau kamu melakukan suatu pekerjaan ya, entah itu proyek atau apapun yang terkoneksi dengan pentacles ya, itu jalannya akan dipermudah gitu ya guys ya. Tentunya ini dengan kamu yang selalu menjaga energi kamu agar selalu positif ya. Karena kalau energi kamu negatif, itu pun akan menghambat kemampuan kamu untuk membuka kerezekian kamu. Di sini kamu memiliki bakat spiritual dalam hal membuka rezeki dan menarik kerezekian untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Jadi di sini tergantung daripada dirimu ya, bisa-bisanya kamu untuk menjaga energi dan vibrasi kamu agar selalu positif. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di antara kamu ada yang memiliki bakat spiritual dalam hal mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain dan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kamu ini bisa membaca perasaan orang ya guys ya, karena kamu termasuk orang yang empat.
ya, atau orang yang memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi, ya, rasa sosial yang tinggi terhadap sesama makhluk hidup ya guys ya. Di sini kamu bisa mengetahui perasaan orang, oh ini lagi sedih, oh ini lagi galau, oh lagi happy, ini lagi senang, oh ini lagi ada masalah, kamu tuh tahu gitu ya. Karena kamu orang yang sangat berperasaan ya, dan kamu ini mudah baper ya. Be careful ya guys ya. Kalau kamu di sini empat, kamu tuh mudah baper ya, mudah terbawa perasaan. Nah, di sini tantangannya adalah gimana caranya kamu bisa mengelola emosi kamu agar tidak baper dan tetap terjaga atau terpelihara, terawat gitu ya guys ya, agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena biasanya orang yang empat ya, orang yang mudah kasihan sama orang lain, ini adalah mangsa empuk bagi mereka-mereka yang manipulatif dan toksik ya. Jadi kamu mesti hati-hati ketika kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik ya guys ya. Kalau kamu masih menggunakan perasaan secara total ketika berinteraksi dengan semua orang ya. Kamu di sini mesti belajar juga untuk bisa menggunakan logika selain menggunakan perasaan. Kamu harus tahu kapan menggunakan logika, kapan menggunakan perasaan. Kamu mesti tahu ya guys ya, agar kamu tidak bisa dimanipulasi atau dibodohi sama orang. Tapi ketika kamu mempertajam bakat spiritualmu dalam hal perasaan atau emosi, maka kamu akan tahu kebenaran daripada yang tersembunyi ya. Kamu tidak bisa dibohongi orangnya ya guys ya. Karena kamu empat di sini ya. Jadi kamu tuh tahu gitu ya, dari mimik wajah, dari pergerakan orang-orang sekitar ya. Kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ya, atau apa yang orang lain sembunyikan, bahkan apa yang orang lain pikirkan gitu loh guys ya. Karena di sini intuisi kamu tuh sangat tajam ya, terutama intuisi yang mengarah pada emosional ya, atau mengarah pada perasaan gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh tahu gitu, orang nggak bisa bohong sama kamu. Walaupun kamu tanya, kamu lagi ada masalah ya? Enggak kok, aku nggak ada masalah, aku baik-baik aja. Di situ kamu tahu dia lagi ada masalah gitu. Dari getaran suaranya, dari mimik wajahnya ya, dari pergerakannya dia, kamu bisa merasakan semua apa yang dia rasakan gitu ya. Kamu nih termasuk orang yang mudah menyerap energi loh guys ya. Orang yang empat ini mudah sekali untuk menyerap energi orang lain. Jadi hati-hati banget ya guys ya. Apalagi kalau terkoneksi dengan orang-orang toksik, wah jangan sampai energi negatifnya mereka itu menular ke kita gitu. Jadi kita harus menjaga jarak, menjauhi mereka yang toksik gitu ya guys ya, demi keamanan dan kewarasan kita ya. Karena orang-orang toksik ini bertindak itu kadang di luar batas gitu ya, melampaui batas gitu ya, keterlaluan ya, tidak manusiawi, tidak berperasaan gitu ya guys ya. Itu kenapa hati-hati ya, karena kita ini yang empat gitu ya, mudah kasihan, mudah iba, tidak tegaan gitu. Itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang toksik ya. Jadi kita yang empat ini juga perlu belajar untuk berpikir secara realistis ya, menggunakan logika ketika kita menghadapi orang-orang ya, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang toksik, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar, terutama berhadapan dengan orang-orang toksik. Itu kita harus benar-benar mengedepankan logika ya guys ya. Ada saatnya kita menggunakan perasaan ya, bakat spiritual kita ketika kita mendeteksi kebohongan atau kebenaran yang tersembunyi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ada manfaatnya juga ini ya. Jadi kita perlu mengasah ya, perlu melatih juga ya intuisi kita ya guys ya. Dengan banyak membaca buku, dengan mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Itu menjadi chicken soup atau siraman untuk membuat subur bakat spiritual kita ya. Karena bakat spiritual kita ini juga perlu diasah ya guys ya, perlu dilatih agar tidak meleset gitu ya. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak dipengaruhi hal-hal yang negatif, itu bakat spiritual kita bisa ketutup loh guys ya. Dan itu akan merugikan kita, karena kita tidak bisa menggunakannya untuk kebaikan kita gitu ya. Padahal bakat spiritual ini bermanfaat atau memberikan manfaat juga ya untuk kita dalam
mendeteksi segala sesuatu yang bisa merugikan kita ke depannya. Jadi kita bisa mengantisipasinya agar segala sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita lanjut lagi reading ke file kedua. Hai, file kedua. Ini file kamu yang pilih file kedua ya. Dengan tanda bunga melati Belanda berwarna putih ya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Apa bakat spiritual yang kamu miliki ya? Alright, di sini ada the moon. Next, ada the high priestess. Ada the magician. Ada temperance, ada the strength. Oke. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file kedua ya. Di sini zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari zodiak Pisces, Sagittarius, dan Leo ya guys ya. Oke. Energinya sama-sama strong di sini ya guys ya. Well, mari kita lihat di sini ya. Well guys, di sini aku ngerasa ya bahwa di antara kamu yang pilih file kedua ini, ada beberapa dari kamu ini orangnya sangat intuitif ya guys ya. Yang mana kamu memiliki intuisi yang tajam ya, memiliki firasat atau feeling yang kuat ya. Beberapa di antara kamu ini suka bermimpi, yang mana mimpinya itu bisa menjadi kenyataan gitu loh guys ya. Entah itu kabar baik atau kabar yang tidak baik ya guys ya dalam mimpi itu ya. Nggak berapa lama, 1 atau 2 hari itu kejadian gitu loh guys ya, dan itu mengagetkan kamu. Kok bisa gitu ya guys ya? Karena di sini kamu memiliki intuisi yang sangat tajam gitu ya. Kamu punya firasat itu benar-benar kuat gitu ya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kamu, karena kamu termasuk orang yang sensitif ya, sangat-sangat sensitif ya. Bahkan sorry to say, di antara kamu ada orangnya yang mudah tersinggung ya guys ya. Walaupun kamu mencoba untuk mengelak gitu ya, enggak kok, aku enggak mudah tersinggung ya, tapi hati kamu enggak bisa berbohong gitu ya. Terkadang kamu merasa tersinggung karena itu bawaan daripada sensitivitas yang ada di diri kamu gitu loh guys ya. Kamu memang sejak lahir itu peka ya, peka terhadap segala sesuatu. Itu kenapa kamu mesti banyak kumpul-kumpul dengan orang-orang yang positif ya, banyak mendapatkan asupan energi yang positif gitu, agar intuisi kamu ini terpelihara dengan baik ya guys ya. Agar yang tadinya kamu mudah tersinggung itu bisa cepat terkikis gitu ya. Seiring waktu kamu akan menjadi seseorang yang selalu positif ya, tanpa mudah tersinggung lagi ya. Terkadang mudah tersinggung ini karena kamu yang terlalu sensitif, ditambah ada kontribusi dari energi negatif yang berasal dari lingkungan toksik gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh kayak nggak pengen untuk mendengar hal-hal yang menyakitkan gitu, karena kamu sensitif di sini orangnya. Itu kenapa lebih baik kamu kumpul-kumpul dengan orang-orang yang berenergi positif, orang-orang yang memberikan kontribusi yang positif dan baik di dalam kehidupanmu. Maka itu akan jauh lebih baik untuk membuat intuisi kamu ini pun ya jalan dengan cara yang semestinya gitu loh guys ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya ketersinggungan gitu, karena kamu kebanyakan energi positif gitu ya. Oke, tapi di sini bagus sekali ya guys ya, kamu itu intuitif karena bisa mencium aroma-aroma hal-hal yang tersembunyi atau terselubung yang tidak bisa dideteksi dengan kasat mata gitu loh guys ya. Jadi tidak semua orang bisa mengetahui apa yang terjadi, tapi kamu tahu duluan gitu ya guys ya. Mungkin orang berbohong sama kamu, itu kamu tahu. Mungkin orang menyembunyikan, mungkin orang mencoba untuk menyembunyikan sesuatu atau kebenaran dari dirimu, kamu tahu ya. Mungkin orang mencoba untuk memanipulasi kamu atau membodohi kamu ya, mau tipu-tipu, itu nggak bisa sama kamu. Kamu akan tahu gitu loh guys ya. Karena di sini benar-benar kamu tuh kayak bisa mencium aroma-aroma kebusukan orang gitu loh guys ya. Di antara kamu ini ada yang memiliki tatapan yang tajam ya, secara visual gitu, bagus sekali ya. Secara visual atau pengamatan itu bagus sekali, tapi ada juga secara audio itu bisa mengetahui
dan membongkar kebusukannya orang gitu ya. Secara audio atau pendengaran, kamu bisa menarik benang merah atau menyimpulkan sesuatu intisarinya dari percakapan orang-orang yang mencoba untuk memanipulasimu gitu. Jadi mereka nggak bisa memanipulasi kamu. Tapi secara visual atau penglihatan, dengan hanya kamu diam dan mengamati, itu kamu udah tahu bahwa mereka tuh bohong, bahwa mereka tuh pengen nipu kamu. Kamu tuh tahu gitu, ya. Bahkan ada juga di antara kamu yang indera penciumannya itu tajam ya guys ya, yang mana kamu tuh kayak mencium bau-bau yang gak sedap gitu ya guys ya, ketika kamu dan orang-orang yang ingin memanipulasi kamu itu berinteraksi gitu ya guys ya. Bukan yang bau-bauan yang mungkin orang mungkin orang nggak gosok gigi atau mungkin mereka pakai minyak wangi yang tidak sedap tuh, tidak ya guys ya, atau bau bau atau bebek, bau badan yang kurang sedap tuh, tidak gitu ya. Jadi kayak penciuman dimana kamu tuh mengetahui gitu ya, kalau ada orang yang ingin misalnya bermain black magic gitu ya, kamu tuh kayak mencium bau kemenyan gitu loh guys ya, mencium bau dupa gitu. Oh nih orang nih kayaknya nggak beres, oh nih orang nih punya pegangan gitu ya, oh nih orang nih suka main black magic, oh nih orang nih abis dari dukun gitu. Ada dari kamu yang memiliki penciuman yang tajam gitu ya guys ya. Nah itulah ya yang disebut dengan indera keenam ya guys ya. Jadi indera keenam itu ya banyak variasinya ya guys ya. Ada yang secara penglihatan atau secara visual itu tajam, tapi ada juga secara audio atau pendengaran itu tajam, bahkan ada yang secara penciuman itu tajam, bisa mengetahui dan mendeteksi segala sesuatu yang tak terlihat, yang tak kasat mata. Nah seperti itu ya guys ya. Bahkan di antara kamu juga ada yang bisa ngelihat penampakan gitu ya guys ya, kayak dedemit gitu ya guys ya, entah itu di pohon, di rumah kosong gitu ya, tapi kamu diam gak ngomong-ngomong sama orang. Nanti orang-orang kamu ceritakan pada takut, pada kabur gitu ya guys ya. Kamu lebih banyak menyembunyikan bakat spiritualmu ini ya. Kamu tahu bahwa dirimu ini indigo gitu ya. Ya, indigo ini beda-beda ya guys ya, bervariasi ya. Indigo itu nggak selalu ngelihat hal-hal yang tak kasat mata gitu ya, kayak setan, dedemit, nggak selalu menjurus ke arah sana gitu ya. Jadi indigo ini banyak jenisnya ya guys ya. Ada indigo ke arah kemanusiaan gitu ya guys ya. Ya contohnya kayak healer ya, atau orang-orang yang berkecimpung di dalam area spiritual ya, yang mana itu terkoneksi dengan masalah kejiwaan ya, masalah jiwa gitu loh guys ya. Ada indigo yang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Nah, kalau itu adalah varian indigo yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali ya jenis atau varian daripada indigo ini ya guys ya. Jadi indigo ini yang natural atau alami ya, itu memang ketika lahir diberikan anugerah oleh Tuhan seperti itu ya guys ya. Karena orang indigo tuh nggak pernah berkehendak dia dilahirkan sebagai indigo gitu ya. Lagi pula kalau menjadi seorang indigo tuh nggak enak loh guys ya, nggak enak banget ya. Karena para indigo ini harus menempuh perjalanan spiritual yang berliku ya, yang beda banget dari kebanyakan orang. Enakan jadi orang normal loh guys ya, jadi orang-orang biasa aja ya, itu lebih lebih nyaman ya, nggak ada story yang menggebu-gebu gitu loh guys ya. Karena rata-rata orang-orang indigo ini benar-benar kayak dibentuk oleh semesta gitu ya, dengan cara yang luar biasa ya. Ini kalau kamu indigo pasti kamu tahu gitu ya, gimana rasanya menjadi seorang indigo ya. Apalagi kalau indigo yang terkoneksi dengan hal-hal yang kasat mata gitu. Wah, nggak tenang ya. Setiap hari ngelihat macem-macem varian makhluk halus yang bentuknya aneh-aneh dan menakutkan gitu ya guys ya. Jadi kayak serasa dihantui gitu. Tapi kalau udah biasa ya, ya biasa aja gitu ya. Karena rata-rata orang indigo itu ya dibentuk oleh semesta gitu ya. Perjalanan hidupnya itu nggak mudah ya. Enakan jadi orang biasa loh guys ya. Kalau bisa memilih ya pengen jadi orang biasa aja gitu kan. Tanya deh sama orang-orang indigo. Pasti kehidupannya itu bener-bener kayak roller coaster gitu ya, jatuh naik jatuh gitu ya, kayak bener-bener
struggle banget kayak gitu loh guys ya. Ini yang para indigo nih pasti tahu ya gimana rasanya menjadi seseorang yang indigo. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena menjadi seorang indigo itu bukanlah kehendak sendiri ya guys ya, bukan keinginan gitu ya guys ya. Orang-orang indigo ini memang punya tugas tersendiri ya. Dia ada di dunia ini ya karena memang ditugaskan gitu ya. Tugasnya masing-masing, ada di bidang kemanusiaan, ada di bidang dunia lain gitu loh guys ya, sebagai penghubung atau fasilitator, sebagai messenger ya, pembawa pesan, informasi gitu. Yang mana informasi yang diberikan itu kayaknya tidak bisa ditemukan secara dunia yang real ini gitu loh guys ya, yang tak terpikirkan oleh kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ada informasi atau semacam pengetahuan atau wawasan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini di antara kamu ya, ada yang mempunyai bakat spiritual yang mana bisa baca karakter orang gitu ya, dari wajah, dari mimik wajah ya, dari gerak tubuh ya. Kemudian bisa juga melihat dari telapak tangan gitu ya, kayak semacam pengetahuan palmistry atau apalah gitu ya, yang mana bisa baca telapak tangan gitu loh guys ya, garis-garis tangan ya. Dia belajar juga gitu ya, tapi cepat tanggap ya, karena sudah berbakat gitu ya, semenjak kecil punya bakat spiritual di bidang itu gitu. Jadi bisa gitu. Atau ada juga di antara kamu ini yang bisa baca tarot yang seperti ini gitu loh guys ya. Jadi kayak ngelihat gambar kayak ini gini aja udah tahu gitu. Oh, nih begini nih story-nya nih gitu. Kayak nyambung aja, kayak otodidak aja gitu loh guys ya. Jadi tanpa belajar itu bisa ya, kalau sudah punya bakat spiritual, lihat kayak gini aja udah tahu gitu pesan atau message-nya itu apa. Kayak gitu loh guys ya. Nah, itu yang disebut dengan bakat spiritual ya guys ya. Tiba-tiba aja tahu. Nah, seperti itu. Spiritual itu berbeda dengan supranatural ya guys ya. Kalau spiritual itu lebih mengarah ke jiwa ya. Ke jiwa kita, masalah kejiwaan gitu loh guys ya. Kalau supranatural itu mengarah pada hal-hal yang mistis ya, power gitu ya. Kalau spiritual itu ke arah kebatinan, kejiwaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita salah kaprah nih ya, atau salah pikir ya guys ya. Karena supra itu kan semacam kayak kekuatan gitu ya. Nah, seperti magic itu ke arah supranatural ya guys ya. Bisa menerbangkan lampu obor misalnya ya, bisa menerbangkan kursi ya, bisa telepati. Nah, itu sudah ke arah supranatural gitu. Jadi telepati itu kita bisa berbicara dengan orang yang jaraknya itu bermil-mil gitu ya, beda daerah, beda kota, beda provinsi, beda negara gitu. Tapi kita bisa berbicara lewat telepati ya. Telepati itu semacam kayak ke arah perasaan gitu. Itu kalau terlalu peka perasaan ya, atau intuisi yang terlalu tajam gitu, itu bisa menimbulkan yang namanya power daripada supranatural yang akhirnya bisa bertelepati. Biasanya ini ke arah twin flame ya guys ya. Jadi kalau udah ketemu twin flame itu kita bisa ngomong hanya dengan bertatapan mata aja. Iya guys ya. Jadi kalau dengan twin flame itu kita nggak perlu untuk mengeluarkan unek-unek amarah, emosi misalnya, atau ingin menyampaikan perasaan, nggak perlu banyak ngomong gitu ya, dia udah tahu ya. Nah, itu bahasa telepati itu ya, cukup dengan diam dan tatap-tatapan aja itu udah tahu ya. Bahkan bisa lewat mimpi juga ya guys ya, berkomunikasi ya. Wah, itu sudah ke arah supranatural ya guys ya, ada powernya itu. Ya, nah seperti itu ya. Siapa di sini yang sudah ketemu dengan twin flame-nya? Ya, silahkan komentar ya. Apakah di antara kalian ada yang pernah ketemu dengan twin flame? Ini belum dibahas ya soal twin flame lagi ya. Kalau sudah ketemu dengan twin flame, apakah di antara kalian ada yang sudah bisa telepati? Ya, oke. Next, di sini di antara kalian ya, ada yang memiliki bakat spiritual yang mana kalian ini bisa membuat segala sesuatu itu menjadi bernilai ya guys ya. Jadi ada sesuatu yang kayaknya tuh biasa-biasa aja gitu ya. Kayak nggak punya nilai sama sekali, ibarat kata tuh batu gitu. Bisa kalian sulap, bisa kalian buat, bisa kalian rubah menjadi emas
atau berlian. Nah, ibarat kata tuh kayak gitu ya. Artinya apa? Kalian di sini memiliki daya kreativitas yang sangat tinggi. Jadi apapun yang kalian buat itu pasti akan jadi gitu. Apapun yang kalian bentuk itu akan menghasilkan ya. Apapun yang kalian usahakan itu akan berhasil. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini di antara kamu ada yang memiliki bakat spiritual, mampu menghasilkan sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa dari benda-benda yang biasa ya. Misalnya dari kardus ya, dari barang-barang bekas seperti kaleng atau botol minuman, itu kalian bikin apalah gitu ya, suatu hasil karya gitu. Bisa menjadi karya yang luar biasa dan mengagumkan karena kalian memiliki bakat spiritual yang mengarah pada daya kreativitas yang sangat tinggi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Ada lagi di sini ya guys ya. Di antara kamu ya, ada yang memiliki bakat spiritual sebagai penyeimbang ya guys ya. Atau orang yang bisa menstabilkan sesuatu ya. Nah, di sini dikonfirmasi oleh Temperance, di mana kamu ini pandai sekali menyeimbangkan segala sesuatu ya, menstabilkan hal-hal yang kacau atau tidak normal atau abnormal menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang bisa berjalan seperti biasanya gitu ya. Yang tadinya kacau balau menjadi tenang, menjadi teratur gitu loh guys ya. Jadi kamu ini punya bakat sebagai seseorang yang bisa menstabilkan sesuatu ya. Kamu mampu menstabilkan segala sesuatu yang ada di sekitarmu, baik itu permasalahan hidup ya, dari segi hubungan, kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatu. Misalnya di dalam hubungan ya, mungkin pasangan kamu itu memiliki kekurangan, itu kamu bisa menyeimbangkan gitu ya, agar tanpa bikin dia tersinggung, kamu bisa mengangkat naik derajat pasangan kamu gitu loh guys ya, dengan kemampuan atau potensi yang kamu miliki ya. Kemudian kalau dari segi finansial atau ekonomi ya, kamu mampu menstabilkan keuangan yang tadinya kamu berada di dalam keterpurukan ya, kejatuhan dalam finansial ya, akhirnya kamu bisa membuat finansial atau keuangan kamu itu menjadi stabil kembali ya. Itu bisa menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran di dalam kehidupanmu berkeluarga. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Bakat spiritual yang kamu miliki di sini adalah kekuatan ya. Yang mana di sini aku merasa bahwa kamu memiliki bakat spiritual dalam hal kekuatan mental ya guys ya. Jadi kamu ini memiliki kekuatan yang super secara jiwa atau soul ya. Jadi benar-benar jiwa kamu itu sangat kuat ya guys ya. Kamu tidak bisa dijatuhkan oleh orang-orang toksik. Kamu tidak bisa dihancurkan dengan mudah oleh mereka ya, karena kamu memiliki kekuatan yang super di dalam jiwamu ya. Karena sebagian besar kamu ini ibarat kata itu sudah babak belur dalam perihal kehidupan gitu ya guys ya, udah ditempa oleh semesta gitu ya guys ya. Itu kenapa kamu semakin hari semakin kuat ya, dan tidak mudah dijatuhkan oleh orang-orang sekitar. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk bakat spiritual ya, yang mana ada bibit mental yang kuat ya, yang mana kalau kamu terus asah gitu ya guys ya, kamu terus tegar dalam menghadapi badai kehidupan ini, maka dirimu ini akan sangat kuat ya, sehingga kamu akan menjadi seseorang yang bermental baja atau bahkan bermental besi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, keberlimpahan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.